بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah Masjid Asy-Syifa yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali diberikan keringanan langkah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Di kesempatan hari ini, ma'asyiral muslimin, kita ingin melanjutkan pembacaan tafsir Al-Misbah Al-Munir yang merupakan ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Masih melanjutkan pembacaan tafsir Suratul Baqarah ayat 124. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Hari ini kita ingin membaca Mahiya kalimatul ibtila. Apa itu kalimat-kalimat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menguji Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Masya Allah, hujan ya. Allahumma shayban nafi'a. Ya Allah, turunkan untuk kami hujan yang berkah, hujan yang mendatangkan rahmat, ampunan, dan rizki bagi kami semua. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Ibnu Katsir, wa qad ikhtalafa, dan sungguh para ulama telah berbeda pendapat, fi ta'yinil kalimatil lati ikhtabarahu Allahu biha Ibrahim al-Khalila alaihi salam, di dalam menentukan maksud dari kalimat-kalimat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menguji Al-Khalil. Siapa itu Al-Khalil? Ibrahim alaihi salam. Maka telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas fi dzalika, dalam permasalahan ini, riwayat yang sangat banyak. Dan Ibnu Abbas adalah rujukan di dalam ilmu tafsir ya. Ibnu Abbas adalah rujukan dalam ilmu tafsir. Kalau rujukan dalam ilmu faraid siapa? Ilmu waris. Zaid ya, Zaid bin Sabit. Kalau rujukan dalam ilmu hadis siapa? Al-Bukhari, Amirul Mukminin fil hadis. Kalau yang paling indah bacaannya di kalangan para sahabat siapa? Ka'ab, Abu Musa. Abu Musa suaranya seperti seruling Nabi Sulaiman. Tapi di zaman Umar bin Khattab yang dipilih menjadi imam adalah siapa? Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas di dalam permasalahan ini beberapa riwayat. Telah meriwayatkan Abdul Razzaq dari Ibni Abbas bahwa yang dimaksud dengan ujian Allah kepada Nabi Ibrahim adalah al-manasik. Apa itu al-manasik? Ritual ibadah haji ya. Jadi sebagian ulama berpendapat
bahwa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim adalah apa? Manasikul hajj. Ya, jadi maksud dari wa idzi betala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Ingatlah tatkala Allah menguji Ibrahim dengan kalimat. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan kalimat adalah apa? Manasik. Apa itu manasik? Ritual ibadah haji. Dari mulai apa? Tawaf, lalu sa'i, lalu apa? Jumroh, ya, lalu hadiyun dan lain sebagainya. Itu pendapat yang pertama. Begitupun riwayat Abu Ishaq dan telah meriwayatkan Abdul Razzaq dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan kalimatin adalah ibtilahu bit-taharah. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan taharah. Apa itu taharah? Bersuci. Jadi ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, Allah perintahkan Nabi Ibrahim bersuci. Apa saja bentuk bersuci? Coba kita lihat. Khamsun fil ra's wa khamsun fil jasad. Bersuci di sini terdiri dari 5 perintah di kepala, 5 perintah di badan. Kalau 5 perintah di kepala apa? Kena memendekkan kumis, memanjangkan janggut, lalu kumur-kumur, madmadah, istinsyak, memasukkan air ke hidung. Yang kelima, ada yang mengatakan siwak, ada dalam riwayat rambutnya apa? Apa rambut model belah dua, istilahnya apa itu? Rambutnya panjang lalu dibelah dua, apa itu? Belah tengah. Belah tengah. Dalam riwayat ketika Nabi di Mekah, rambut beliau diikat ke belakang. Karena saat itu orang-orang Mekah apa? Model rambutnya belah tengah. Dan beliau tidak mau sama dengan orang Mekah. Maka model ikatan rambut beliau ke belakang. Tapi di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau apa? Rambutnya model apa? Belah tengah. Ada yang belah tengah di sini. Sudah tidak model. Sudah ketinggalan zaman ya. Belah tengah. Baik. Coba kita lihat. Firroksi, adapun perintah terkait dengan kepala, qassus syarib, memotong kumis. Para ulama beda pendapat ya. Ada yang mengartikan menipiskan kumis, artinya ketika sudah lewat dari batas bibir itu dipotong. Dan itu yang saya amalkan. Oleh karena saya selalu berkumis. Karena itu pendapat Imam Malik. Yaitu ukuran memotong kumis adalah ketika lewat garis bibir dipotong dan dirapihkan. Sebagian ulama mengatakan dihabiskan. Itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi Allahu a'lam bishawab, ini masalah yang luas. Artinya mau ditipiskan boleh, mau dihabiskan pun boleh. Yang kedua adalah al-madmadah. Apa itu al-madmadah? Kumur ya. Kumur. Yang ketiga adalah al-istinsyak. Apa itu istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung. Itu kita lakukan di dalam wudu. Sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Sunnah. Sepakat? Sunnah. Menurut Imam Syafi'i itu sunnah. Menurut sebagian ulama wajib.
Tapi kenapa tidak disebutkan dalam Al-Maidah? Karena mulut dan hidung itu bagian dari wajah. Maka ketika disebutkan wajah, secara otomatis masuk ke dalamnya apa? Mulut dan hidung. Yang mengatakan sunnah berarti dalilnya apa? Itu bukan bagian dari wajah. Kalau bukan bagian dari wajah, bagian dari apa? Mulut dan hidung. Coba ketika Allah berfirman begini, "Idza kumtum ilas shalah", kalau kamu mau salat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Apa definisi wajah? Min manabitus sya'r, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke bagian atas dagu, dan dari kuping ke kuping. Pertanyaannya sekarang, apakah hidung dan mulut bagian wajah atau bukan? Bagian. Berarti wajib. Betul tidak? Itu pendapat sebagian ulama bahwa kumur-kumur dan istinsyak itu wajib menurut sebagian ulama. Walaupun pendapat yang paling kuat, kumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung itu apa? Sunnah. Dan ingat, memasukkan air ke dalam hidung, bukan memasukkan jari ke dalam. Sebagian kita ya. Oleh karenanya dalam hadis Nabi Muhammad berkata, "Balik fil istinsyak illa an takuna shaiman." Sungguh-sungguhlah kalian masukkan air ke dalam hidung kecuali kalau kalian sedang berpuasa. Sebagian orang apa? Jadi bukan memasukkan air, mencet. Gitu. Oleh karenanya dalam hadis yang sahih, Utsman ibnu Affan diminta oleh para tabi'in mengajarkan wudhu Nabi. Maka ketika sampai di bagian mulut dan hidung, beliau ambil satu genggaman air begini. Ya, beliau masukkan sebagian ke mulut dan sebagian ke hidung, kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri. Jelas? Baik. Jadi yang pertama apa? Menipiskan kumis, kumur-kumur, istinsyak. Apa itu istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung. Wassiwak. Apa itu siwak? Gosok gigi. Siwak itu nama perbuatan atau nama alat? Kalau kita katakan siwak, itu kata untuk menunjukkan perbuatan atau menunjukkan alat? Alat atau perbuatan? Kalau di sini alat dan perbuatan. Di sini perbuatan. Kalau konteks hadisnya perbuatan. Walaupun secara penggunaan bahasa siwak digunakan untuk benda. Jelas ya? Jadi kalau dikatakan siwak terkadang berarti perbuatan, tapi kadang diartikan apa? Benda. Apa jenis yang paling bagus untuk bersiwak? Kayu arok. Ada nggak di Indonesia? Ada. Boleh diganti dengan kayu yang lain. Kayu jati. Odol. Kalau tidak ada siwak, minimal pakai odol. Kalau tidak ada odol, minimal pakai apa? Sebagian orang pakai sorban kayak apa? Pakai sorban. Pernah lihat enggak? Di kampung, aki-aki sebelum sorbannya diapain? Digosok begitu. Kapan waktu yang paling utama bersiwak? Ketika wudhu, ketika akan sholat, ketika akan membaca Al-Quran, ketika akan masuk rumah, dan ketika terjadi perubahan kondisi mulut,
dikarenakan diam dalam waktu yang lama atau dikarenakan berpuasa. Itu waktu-waktu yang utama untuk bersiwak. Jengkol. Apakah jengkol dan pete baunya hilang dengan siwak? Ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan berubahnya kondisi mulut dikarenakan apa? Diam dalam waktu yang lama, al-azm, atau berpuasa. Apa hukumnya bersiwak di siang hari di bulan suci Ramadan? Boleh atau makruh? Makruh menurut Imam Syafi'i. Sejak kapan dianggap makruh? Sejak zuhur ya, sejak zuhur sampai tenggelamnya matahari menurut Imam Syafi'i makruh hukumnya bersiwak. Apa alasannya? Bukan itu alasannya. Siapa yang tahu? Alasannya karena bau mulut orang yang berpuasa adalah ahabbu ilallah min rihil misik, lebih wangi daripada minyak kasturi. Kata Imam Asy-Syafi'i, menghilangkan sesuatu yang dicintai oleh Allah adalah sesuatu yang makruh. Walaupun yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab, tidak ada larangan bersiwak baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Itu berarti sudah berapa? Menipiskan kumis, kumur-kumur, istinsyak, siwak, dan yang kelima farqur ra'si, belah tengah. Jadi kalau bapak-bapak diberikan oleh Allah rambut yang bagus, yang panjang, itu rambut memiliki hak. Pernah satu ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW melihat seorang sahabat yang rambutnya panjang dan tidak teratur. Apa kata Nabi? Kata Nabi apa? Aku melihatmu seperti setan. Jadi rambutnya seperti setan. Maka Rasulullah berkata, kalau engkau hendak memanjangkan rambut, berikan dia minyak dan sisir. Jadi anak-anak muda biasanya ya, apa itu namanya? Yang ikon radio itu apa? Prambos, Kribo. Itu jangan. Boleh rambutnya panjang, tapi seperti beliau tuh, Masya Allah. Masya Allah, rambut antum mantap. Ini. Ketika Nabi di Mekah rambutnya begitu. Ya, diikat ke belakang. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi rambut beliau ada 3 riwayat. Ada yang mengatakan sampai telinga, ada yang mengatakan sampai pertengahan leher, ada yang mengatakan sampai di atas bahu beliau. Ya. Terkadang beliau menjadikan rambutnya menjadi 2 bagian, dan terkadang apa? Mengikatkannya kemana? Ke belakang. Di sini apa? Farqur ra'si, yaitu membelah bagian rambut menjadi, itu model tahun berapa itu? Sama. Kalau ke tengah gitu ya. Kalau model sekarang kan ke sini. Ke atas kalau sekarang. Ya. Itu saya lihat Ayah Hafiz modelnya belah 2. Belah 2 rambutnya, dibagi menjadi 2. Baik. Lalu dikatakan di sini wa fil jasadi, adapun kaitan dengan perintah di jasad. Yang pertama adalah taqlimul azafir, potong kuku. Wa halqul anah, memotong bulu kemaluan. Ya. Wal khitan, berkhitan, ya. Berkhitan sunat. Sunat. Lalu natful ibad, mencabut bulu ketiak. Dan disebutkan bahwa baginda Rasulullah kalau beliau sujud, beliau jauhkan lengan dari rusuk. Ini rusuk, ini lengan. Beliau jauhkan lengan dari rusuk.
sampai-sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Jadi ketiak Nabi itu apa? Putih. Kalau ketiak kita cemong, bukan kita berarti. Dan wallahu a'lam bishawab, ini berangkat dari pengalaman. Ternyata kalau kita terbiasa mencabut bulu ketiak itu bersih. Tidak ada apa namanya tadi, cemong-cemong gitu. Dan Nabi di antara kebiasaan beliau adalah apa? Mencabut bulu ketiak. Bulu kemaluan dipotong, bulu ketiak diapakan? Dicabut. Lalu yang selanjutnya adalah ghuslu, membersihkan asaril ghaid, bekas buang air besar, bekas buang air kecil, bilma, menggunakan air. Berarti ada berapa? 5. 1, motong kuku. Kuku. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga, sunat. Ya. Yang keempat, mencabut bulu ketiak. Yang pertama, kedua, dan keempat disunahkan untuk dikubur. Bukan disunahkan, mustahab, dianjurkan untuk dikubur. Menurut pendapat para ulama. Mohon maaf, misalnya Bapak tiap Jumat apa? Motong kuku, atau mencabut bulu ketiak, atau mencabut bulu kemaluan, bagusnya adalah diapakan? Yustahabbu an yudfan, kata para ulama. Dianggap baik kalau setelah kita menggunting kuku atau mencukur bulu ketiak, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, dikumpulkan lalu diapakan? Dikubur. Itu ada beberapa riwayat, walaupun mayoritas para ulama menganggapnya lemah. Tetapi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa hal tersebut diriwayatkan dari beberapa orang sahabat. Tapi kalau seandainya dibuang, dosa tidak? Tidak. Seandainya dibuang, tidak dosa. Oleh karenanya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, beliau pernah ditanya, ya Syekh, apa hukumnya mengubur apa? Bekas potongan kuku, cabutan ketiak, dan cukuran bulu kemaluan. Beliau katakan baik. Kalau seandainya dikubur, baik. Ya. Tetapi kalaupun seandainya dibuang, tidak menyebabkan apa? Dosa. Bukan sunnah, namanya apa? Mustahab. Mustahab itu dianggap baik. Khitan, kalau khitan wajib atas laki-laki, kemuliaan bagi perempuan. Dan orang yang pertama kali dihitan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada 2 riwayat. Riwayat pertama 120 tahun umur beliau saat dihitan. Riwayat yang lebih kuat mengatakan beliau dihitan di usia 80 tahun. Baik. Dan yang kelima adalah istinja. Apa itu istinja? Istinja, cebok. Membersihkan bekas buang air besar dan bekas buang air kecil. Kita lanjut. Mirip dengan hal ini diriwayatkan dalam hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyrun minal fitrah. Ada 10 hal yang merupakan bagian dari fitrah. Ada 10 hal yang bagian dari fitrah. Maksudnya fitrah apa? Fitrah. Fitratullah fataran nasa 'alaiha. Fitrah itu apa sih, Pak? Allah itu fatirus samawati wal ard. Allah itu fatirus samawati wal ard. Pencipta langit dan beliau menyebutkan arti yang sangat pas. Apa Pak Haji? Masya Allah. Kata Pak Haji Mansur, naluri. Masya Allah. Ada 10 hal yang sesuai dengan naluri fitrah manusia. Artinya sejak dahulu sampai sekarang manusia suka melakukan 10 hal ini. Itu namanya apa? Sunanul fitrah. Coba kita lihat.
Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qassus syarib. Apa qassus syarib? Memotong kumis. I'fa'ul lihyah. I'fa'u al-lihyah. Apa itu i'fa'ul lihyah? Membiarkan artinya membiarkannya panjang. Saya ini semenjak punya jenggot nggak pernah dipotong. Jadi semenjak saya muncul beberapa helai sampai detik ini belum pernah dipotong. Oleh karenanya kelihatan tipis ya. Kalau biasa dipotong biasanya pas keluar apa? Nah, ini saya tidak pernah dipotong. Dan ini adalah sunanul anbiya. Apa itu sunanul anbiya? Sunnahnya para nabi. Artinya bukan hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini adalah kebiasaannya para nabi. Apa hukumnya? Memanjangkan jenggot. Sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Apakah sunnah dalam pengertian fikih atau sunnah dalam pengertian kebiasaan Nabi? Sunnah dalam pengertian fikih berarti siwak. Artinya kalaupun tidak dilakukan tidak dosa. Atau sunnah dalam pengertian kebiasaan Nabi. Yang namanya kebiasaan Nabi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Ya. Karena sunnah secara bahasa artinya apa, Pak? Sunnah itu thariqah, jalan. Rasul berkata, la tattabi'anna sunana makana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai seandainya mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan masuk ke dalamnya. Para sahabat berkata, al-yahud wan nasara, maksudnya kami akan mengikuti sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Rasulullah berkata apa? Faman. Apa faman? Siapa lagi? Ya siapa? Nah, berjenggot itu sunnah dalam pengertian fikih atau sunnah dalam pengertian kebiasaan? Kebiasaan. Kebiasaan. Tapi kalau saya tanya, apa hukumnya memanjangkan jenggot? Wajib atau sunnah? Ulama khilaf. Ya, ulama khilaf antara yang mengatakan wajib dengan yang mengatakan apa? Sunnah. Mana dalilnya yang mengatakan wajib ini? Ini sifatnya perintah dan hukum asal perintah adalah wajib. Jelas ya? Apa? Ada al-aslu fil amri lin nadab. Betul apa? Pendapat yang lebih kuat al-aslu fil amri lil wujub. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Al-aslu fil amri lin nadab. Sebagian ulama. Tapi pendapat yang paling kuat, hukum asal perintah adalah wajib. Ada yang mengatakan hukum asal perintah wajib. Ada yang mengatakan hukum asal perintah sunnah. Ada yang mengatakan hukum asal perintah mubah. Itu khilaf yang ada di dalam ilmu usulul fiqh. Tapi pendapat yang paling kuat, al-aslu fil amri lil wujub. Ya. Dan memang dalil-dalil yang menunjukkan jenggot itu ke arah wajib banyak. Misalnya Rasulullah berkata, khaliful yahud atau khaliful musyrikin. Selisihilah oleh kalian orang-orang musyrik. Tipiskan kumis dan panjangkan jenggot. Menyelisihi orang musyrik, sunnah atau wajib? Wajib. Itu dalil orang yang mengatakan wajib. Walaupun para ulama mengatakan tidak masalah seandainya janggutnya sudah lebih dari satu genggaman seperti ini, diapakan? Diratakan, dirapihkan sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala an. Dan jenggot itu memberikan apa, Pak? Kesan apa? Kesan kejantanan. Kesan kewibawaan, kejantanan. Apa, Pak? Kelaki-lakian. Rujulah
Memberikan kesan apa? Rujulah. Rujulah itu apa? Tadi sifat bahwa merasa bahwa kita seorang laki-laki. Ya, dan dia adalah sunanul anbiya wal mursalin. Sunnahnya para nabi dan artinya 124.000 nabi yang Allah pernah utus semuanya multahi, semuanya berjenggot. 315 rasul yang pernah diutus oleh Allah kulluhum multahid, semuanya berjenggot. Dan semua sahabat tanpa terkecuali Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, semuanya mereka apa? Memelihara jenggot. Dan para imam-imam yang saleh, imam ahlul hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, imam mazhab yang 4, Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, bahkan imam-imam seperti siapa? Imam-imam yang sifatnya akhlak tazkiyatun nufus, seperti siapa misalnya Al-Ghazali rahimahullahu taala, Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, semuanya diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah bahwa mereka apa? Memelihara jenggot. Jadi salah yang mengatakan apa? Makin panjang jenggotnya makin banyak makin pinter ya, bukan makin goblok. Itu nggak boleh ngomong begitu. Yang pertama apa? Kumis ditipiskan, jenggot dipanjangkan. Kalau orang Majusi sebaliknya, jenggot dipotong, kumis paplang. Itu kebiasaan orang-orang apa Pak Haji? Agama Nasrani, Aristoteles, orang-orang Yunani. Mereka nggak berjenggot. Aristoteles bukannya berjenggot di gambarnya, dia lagi gini. Saya pernah lihat gambarnya di buku pelajaran, Aristoteles sambil gimana? Aristoteles, dia musyrik ya, penyembah apa? Patung, penyembah patung. Lalu kenapa mayoritas kaum muslimin hari ini kebanyakan tidak berjenggot? Allahu a'lam bishawab. Itu baru muncul di akhir abad ke-18. 18, 19 ya, atau mungkin abad-abad ke-18 lah. Ketika masifnya apa? Imperialisme. Ketika masifnya pengaruh apa? Imperialisme. Yaitu ketika kekuasaan Islam mulai pudar, Abbasiyah sudah hilang, Turki Utsmani pun sudah lemah, digantikan dengan peradaban barat. Maka yang jadi kiblat mode bukan lagi umat Islam, tapi siapa? Orang-orang barat. Lalu selanjutnya dikatakan siwak. Istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Qasul azfar, motong kuku. Ghuslul barajim, menyela-nyela jari jemari, kaki dan lain sebagainya. Natful ibad, mencabut bulu ketiak. Halqul anah, memotong bulu kemaluan. Ini sudah kita sampaikan ya. Kalau bulu ketiak boleh dicabut, boleh dipotong. Tapi kalau kemaluan dipotong saja. Jangan nekat. Bahaya. Lalu intiqasul ma. Ya. Intiqasul, apa itu intiqasul ma? Istinja. Istinja. Berarti ada 10. Menipiskan kumis, memanjangkan jenggot, siwak, memasukkan air ke hidung, memotong kuku, menyela-nyela jari, lalu mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, dan beristinja. Yang mana Pak Haji? Memotong atau mencukur? Beda.
Kalau memotong nggak semua. Misalnya kita bilang kalau mencukur habis. Baik. Artinya pertanyaan beliau apakah dibotak atau dicepak? Gitu. Dipotong habis, botak atau dicepak? Dicepak kan 1 senti. Allahu a'lam bishawab. Kayaknya zaman Nabi susah kalaupun harus botak habis ya. Kalau zaman kita kan ada apa, Pak? Ada silet. Zaman dulu udah ada belum? Jelas ya. Kemungkinannya dipotong saja. Dipotong. Dan para ulama mengatakan hikmahnya kenapa dipotong? Karena kalau tidak dipotong lebih dari 40 hari itu akan memunculkan kondisi lembab yang begitu luar biasa yang menyebabkan tumbuhnya bakteri-bakteri. Dia akan lembab ya, lembab. Dalam kondisi seperti itu maka akan muncul penyakit gatal-gatal dan lain sebagainya. Dan itu sudah diajarkan oleh Islam 1400 tahun yang lalu. Kalau dalam haji ada muhallikina ru'usahum wa muqassirin. Itu ada di surat Al-Fat ya. Apa kata Nabi? Rahimallahul muhallikin, rahimallahul muhallikin, rahimallahul muhallikin. 3 kali. Mudah-mudahan Allah rahmati orang yang melakukan halak, membotak rambutnya ketika ihram. Para sahabat berkata, kalau muqassirin gimana ya Rasulullah? Maka Rasul berkata, rahimallahul muqassirin. Jadi orang yang mencukur habis dapat 3 kali doa. Sedangkan orang yang hanya memotong sebagian itu mendapatkan 1 kali pahala. Jadi kalau dalam ihram mencukur habis 3 kali lebih besar pahalanya dibandingkan sebagian kan cuma ngambil begitu sedikit syarat. Perbedaan potong sama cukur itu memang harus artinya definisi bahasa dikembalikan kepada ahli bahasa. Artinya kalau kita pergi ke tukang cukur, apa kata mereka? Kalau kita pergi ke tukang cukur, apa kata tukang cukur? Mau cepak atau botak? Artinya cukur itu umum. Kadang dicukur botak, kadang dicukur cepak. Orang yang membotak kepala itu disebut tukang cukur. Dan orang yang mencepak rambut itu disebut tukang, artinya cukur umum. Baik botak atau cepak. Tapi kalau memotong, umum juga. Kita pergi ke tukang potong rambut, nanti dia nanya, mau dibotak atau dicepak. Artinya menurut saya, potong dan cukur lebih besar kemungkinan sinonim. Atau dalam bahasa Arab namanya apa? Muradif. Apa itu muradif? Persamaan. Dalam bahasa Arab yang beda makna itu halak dan taksir. Qasr. Halak dan qasr itu ada di surat Al-Fat. Muhallikina ru'usahum, muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Kalian gundulkan rambut kalian dan sebagian kalian mencukurnya. Artinya memendekkannya. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad berkata, al-fitru khamsun. Fitrah manusia itu ada 5. Al-khitan, al-istihdad. Khitan ya kita sudah tahu. Istihdad artinya mencukur bulu kemaluan dengan hadid. Hadid itu apa Pak? Besi. Karena mencukurnya menggunakan besi, maka orang Arab mengatakan al-istihdad dari kata hadid. Istihdad artinya mencukur dengan besi. Logam, barang logam.
Iya, besi atau yang sejenis dengannya. Kalau zaman sekarang sih silet. Lalu qassus syarib, mencukur kumis. Taqlimul azafir, memotong kuku. Lalu yang terakhir adalah apa? Mencabut bulu ketiak. Berarti kalimat yang dengannya Allah menguji Nabi Ibrahim ada berapa? Pendapat para ulama yang sudah kita baca dua. Ada yang berpendapat kalimat itu adalah manasik. Ada yang berpendapat kalimat itu adalah apa? Thaharah. Dan di paragraf yang terakhir beliau akan menyebutkan pendapat yang ketiga. Coba kita lihat terakhir diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas berkata, al-kalimat yang dengannya Allah menguji Ibrahim adalah harus berpisah dengan kaumnya. Itu yang pertama, harus berpisah dari kaumnya. Allah uji Ibrahim alaihissalam apa Pak? Dengan keterasingan. Apa itu keterasingan? Gurbah. Dia harus meninggalkan negerinya, Ibrahim alaihissalam. Dan Allah menguji dia dengan perdebatan dengan Namrud. Allah menguji Ibrahim dengan dilemparkan ke dalam api. Allah menguji Nabi Ibrahim untuk hijrah dari satu negeri ke negeri yang lain. Allah uji Nabi Ibrahim dengan datangnya tamu ke rumah beliau. Allah uji Nabi Ibrahim dengan perintah menyembelih anak. Dari tiga pendapat ini, mana pendapat yang lebih kuat? Manasik, toharoh, atau ujian-ujian besar yang terjadi dalam kehidupannya? Apa tadi? Berpisah dengan ayah, berdebat dengan Namrud, dilempar ke dalam api, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, diperintahkan meninggalkan Ismail di Mekah, diperintahkan memotong anaknya, diuji dengan bintang, diuji dengan bulan, diuji dengan matahari. Kira-kira pendapat yang paling kuat mana? Hah? Kenapa? Apa yang sebelumnya ringan? Artinya yang sebelumnya mungkin kita anggap tidak ideal disebut sebagai ujian. Tapi pendapat yang terakhir itu ideal dianggap sebagai apa? Ujian yang dengannya apa? Nabi Ibrahim mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau kita kembalikan kepada ahli tafsir, kata mereka ini semua pendapat yang benar. Artinya sebagaimana Ibrahim pernah diuji dengan manasik, dia pernah diuji dengan toharoh, dia pula pernah diuji dengan perjuangan dan kerasnya apa? Kerasnya kehidupan. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Semuanya pendapat yang benar. Allahu a'lam bishawab. Berapa menit lagi sebelum Isya? 3 menit. Baik. 3 menit berarti sudah Pak Haji. Sudah. Ada pertanyaan atau sudah? Masya Allah. Silahkan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak 10. Di sini. Ini kan 10. Iya. Tapi di Sahih Bukhari yang saya baca, maaf ya. Iya. Saya sudah tanyakan kepada Bapak Ustaz hadis. Iya. Cuma 5 itu yang sunnah muakkadah. Yang sangat dianjurkan. Seperti memotong kumis, yang sebagainya. Baik. Cuman saya tanyakan hitam untuk orang banci bagaimana? Banci kenapa Pak Haji? Iya. Yang Oh, banci. baik. Banci. Dua-duanya. Baik. Yang pertama, kok satu riwayat 5, satu riwayat 10, dua-duanya sahih. Yang riwayat 10 itu riwayat Imam Muslim, yang riwayat 5 itu Bukhari dan Muslim. Artinya dua-duanya hadis sahih yang pernah disampaikan oleh Nabi. Dan kenapa kok jawaban Nabi berbeda? Kadang beliau 5, kadang beliau jawab 10, kadang kondisional Pak.
Nabi melihat ini orang sudah ngerjain 5, berarti tinggal diajarin 5. Yang ini belum ngerjain, maka diajarkannya berapa? 10. Artinya kenapa kok kadang dijawab 5, kadang dijawab 10. Dan Nabi sering ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Apa? Apa? Salat tepat pada waktunya. Tapi pernah ditanya, ya Rasulullah, berikan aku nasihat. La tagdob. Jangan Kenapa menjawab yang satu suruh salat tepat pada waktunya, menjawab yang satu jangan marah. Ditanya lagi, ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Nabi berkata, jaga lisanmu. Kok beda-beda? Kenapa kadang menjawab, jaga lisanmu. Kadang menjawab apa? Jangan marah. Kadang menjawab, kerjakan sholat pada. Karena yang bertanya beda-beda, Pak. Yang satu masalahnya apa? Malas. Malas sholat berjamaah. Yang satu masalahnya emosi. Yang satu masalahnya tidak bisa mengendalikan omongan. Maka likulli maqamin maqalun. Apa artinya? Likulli maqam maqal. Setiap kondisi ada ceritanya tersendiri. Setiap kondisi ada apa? Ceritanya tersendiri. Allahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup. Hari ini satu lagi. Bapak Zahruddin. Silakan. Perempuan. Sunnah fitrah. Bagaimana dengan perempuan? Mungkin mewakili perempuan. Sunanul fitrah bagi perempuan. Ya, bagi perempuan itu bagaimana? Baik. Sunanul fitrah bagi perempuan disesuaikan dengan kondisi mereka. Apa itu? Memotong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, apalagi? Bersiwak, madmadah, kumur-kumur, istinsyak, dan tidak mungkin kita katakan apa? Berjenggot. Artinya yang untuk perempuan ya selain yang khusus bagi laki-laki. Dan kaidahnya dalam agama, perintah Allah untuk laki-laki, hukum asalnya perintah Allah untuk perempuan. Dan perintah Allah untuk perempuan, hukum asalnya tidak berlaku untuk laki-laki. Begitu kaidahnya. Apa? Perintah Allah untuk laki-laki, perintah Allah untuk perempuan. Perintah Allah untuk perempuan belum tentu perintah Allah untuk kaidahnya begitu. Jelas? Kadang dua-duanya. Allahu Akbar. Pak Haji, nikahilah 2, 3. Maksudnya nikahilah, tapi itu khusus buat laki-laki Pak Haji. Nikahilah wanita yang kau sukai berapa? 2, 3, 4. Berarti 7. 2, 3, enggak. 2, 3, 4, 9. Maksudnya ta'adud 2 atau ta'adud 3 atau. Tapi itu khusus buat laki-laki. Tidak berlaku untuk perempuan. Ya, tidak ada perintah Allah untuk perempuan apa? Menikah lebih dari 1. Allah a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.